Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang konsolidasi dari Bank Mandiri. Kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Puspitasari, dengan NIM 20203030 311, dan rekan saya Ardaniswara Saskia Putri dengan NIM 202030 312, dan Sabrina Citra Nastiti dengan NIM 202030 313. Konsolidasi. Konsolidasi adalah dua buah perusahaan yang bergabung demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru, meskipun secara perusahaan baru tersebut mengambil alih aset, hak dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut. Konsolidasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Pasal 7 ayat 2. Bank Mandiri. PT Bank Mandiri Persero Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini beroperasi dengan nama Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan bank yang telah beroperasi selama 15 tahun. Bank Mandiri adalah bank hasil upaya pemerintah merestrukturasi perbankan pasca krisis tahun 1998. Maka pada 2 Oktober 1998, Bank Mandiri resmi didirikan pada Juli 1999. 4 bank milik pemerintah yang bergabung yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumidaya, dan Bank Pembangunan Indonesia digabungkan dalam Bank Mandiri. Keempat bank tersebut telah beroperasi di Indonesia dan mencatatkan sejarah perbankan Indonesia yang berawal dari 100 tahun yang lalu. Bank Mandiri merupakan bank milik pemerintah Republik Indonesia yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Saham sebesar 60% yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan 40% sisanya dimiliki oleh publik. Tujuan konsolidasi. Yang pertama, memperbesar skala bisnis atau perusahaan. Kedua, dengan melakukan konsolidasi, ukuran bisnis atau perusahaan akan menjadi lebih besar lagi dan dapat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kinerja dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, dengan melakukan konsolidasi, proses kinerja yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih akan menjadi satu sumber dan tentunya menjadi lebih efektif. Yang kelima, mengurangi tingkat resiko dalam persaingan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang keenam, memudahkannya melakukan diversifikasi terkait produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan akan mudah terdiversifikasikan karena masing-masing perusahaan akan memiliki merek dagang dan sudah memiliki pasar sendiri. Yang ke-8, memberikan keamanan tentang pengiriman, penjualan, dan distribusi. Alasan Bank Mandiri berkonsolidasi yang pertama, adanya masalah kesehatan. Yang kedua, masalah permodalan. Yang ketiga, masalah manajemen. Yang keempat, teknologi dan administrasi. Yang kelima, ingin menguasai pasar. Kelebihan dan kekurangan konsolidasi Bank Mandiri. Kelebihannya, dapat meningkatkan daya saing perbankan nasional di tingkat ASEAN. Dengan melakukan konsolidasi, nilai aset bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri
akan meningkat daripada sebelum melakukan konsolidasi, sehingga posisi Bank Mandiri di tingkat ASEAN dapat meningkat dikarenakan memiliki aset bank yang baik. Yang kedua, memperkuat kekuatan bank untuk mengadopsi regulasi yang akan segera diberlakukan, yaitu Basel III. Kekurangan pertama, dengan adanya peleburan, beberapa perusahaan mengakibatkan perusahaan lama akan hilang. Yang kedua, membutuhkan waktu lagi untuk memperkenalkan perusahaan baru hasil dari konsolidasi. Kesimpulan, Bank Mandiri merupakan bank umum yang ada di Indonesia. Bank Mandiri ini seperti halnya bank yang lainnya. Tetapi yang membuat Bank Mandiri ini berbeda adalah layanan dan fasilitas yang diberikan kepada pelanggannya. Bank Mandiri mengutamakan good service terhadap konsumen. Beberapa layanan Bank Mandiri mampu memberikan manfaat yang baik dan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan uang. Contohnya, menerima kredit usaha rakyat kecil dan tidak memberikan bunga yang tinggi. Beberapa fasilitas yang canggih memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi. Bank Mandiri mempunyai teknologi yang mudah untuk dilakukan konsumen. Terhadap layanan Bank Mandiri ini banyak manfaat yang diberikan mulai dari rakyat kecil hingga para pengusaha bisnis besar. Bank Mandiri ini tidak hanya memberikan layanan di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Itu pun kita masih bisa melakukan transaksi atau menggunakan layanan yang kita butuhkan. Mudah mendapat mata uang asing yang kita butuhkan. Suku bunga mandiri deposito valuta asing yang kompetitif menjadikan investasi lebih cepat berkembang. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.